surga, kami kembali datang kepadamu, memohon berkat-Mu ya Tuhan. Pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami, dan Engkau berkati kami, Engkau hampiri kami di dalam keadaan kami masing-masing, kebutuhan kami masing-masing. Biarlah firman-Mu bicara dan menuntun kami lagi. Kami serahkan ya Tuhan waktu pemberitaan firman di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Saudara, kita meneruskan pembahasan kita dari surat 1 Petrus. Sudah 2 kali dan hari ini yang ketiga, dari pasal 1 ayat 22 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sampai semikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, salah satu hal yang kalau kita membahas secara berurutan, saudara, satu kitab atau satu surat seperti yang sedang kita lakukan terhadap surat 1 Petrus, maka kita kadang-kadang akan menemukan bagian yang jarang sekali kita perhatikan, bagian yang mungkin tidak terlalu mudah untuk dimengerti. Tetapi saudara, biarlah ketika kita sama-sama mempelajarinya, kita mengertinya, biarlah Tuhan yang pakai untuk bicara kepada kita juga, menyampaikan message dari Tuhan. Nah saudara, hari ini kita bahas bagian ini. Nah salah satu hal yang unik saudara di dalam surat 1 Petrus yang mungkin tidak terlalu terasa ketika saudara membaca secara sekilas surat ini. Petrus berulang kali sebetulnya menegaskan kepada para pembacanya siapa mereka saat ini di hadapan Tuhan. Apa yang sudah mereka alami di dalam hidup mereka karena kasih Tuhan. Dan kemudian dia memberikan perintah kepada mereka. Atau kalau kita balik saudara, kira-kira begini. Petrus sebetulnya banyak memberikan perintah kepada mereka, dan dia mendasarkan perintah itu kepada kenyataan siapa mereka di hadapan Tuhan dan apa yang sudah mereka alami karena kasih Tuhan dalam hidup mereka. Nah saudara, pola seperti ini para teolog memberi nama indikatif dan imperatif. Saudara, nama yang tidak terlalu enak tapi cukup menolong sebetulnya. Indikatif saudara adalah menunjukkan sesuatu. Showing something that is. Sesuatu yang memang ada, sesuatu yang memang sudah terjadi sebagaimana adanya. Imperatif adalah perintah, telling you what to do. Saudara, indikatif adalah menunjukkan apa yang sekarang. Dan imperatif meneruskan kalau begitu maka seharusnya ini yang dilakukan. Kira-kira begitu. Polanya adalah seperti itu di dalam surat 1 Petrus. Nah saudara, di bagian awal suratnya Petrus menjelaskan panjang lebar sebesar apa pengharapan yang mereka miliki di dalam Kristus. Allah dengan rahmatnya yang besar, His loving kindness, telah melahirkan kita kembali, menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang ada di depan sana tersimpan di sorga, dan kita dipelihara untuk menantikan bagian itu. Pasti akan menerimanya. Nah saudara, itu semua adalah indikatif. Kita sudah bahas itu di dalam bagian yang pertama waktu beberapa minggu yang lalu. Dan imperatif saudara atau perintah yang Petrus berikan adalah pertama, bergembiralah, berharaplah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di dalam kasih karunia Allah. Itu ayat 6 dan ayat 13. Lalu kemudian imperatif atau perintah yang kedua adalah hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia adalah kudus. Pak Misael waktu itu sudah bahas itu.
Disambung lagi saudara dengan imperatif atau perintah yang ketiga, yaitu hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Ayat 17. Ketakutan bukan karena ketakutan kepada Allah yang jahat, bukan. Tetapi karena kasih Allah terlalu besar kepada kita. Hiduplah dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Nah saudara, sekarang di dalam bagian yang kita baca hari ini, Petrus kembali memberikan indikatif dan imperatif secara berurutan. Ada 3 saudara. Yang pertama saudara adalah indikatif yang pertama di dalam pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Imperatifnya adalah, perintahnya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang kedua, indikatif yang kedua, saudara, di dalam pasal 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perintahnya adalah karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan yang ketiga, saudara, indikatif dan imperatifnya terbalik, kali ini urutannya. Karena saudara dimulai dari pasal 2 ayat 2 imperatifnya dulu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sementara indikatifnya adalah jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. You have tasted that the Lord is good. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir dan seterusnya. Nah saudara, mari kita coba unpack saudara apa yang disampaikan oleh Petrus di dalam bagian ini. Mari kita lihat saudara mulai dari indikatif yang pertama dan kedua. Nah saudara, Petrus mulai dengan mengatakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudara, istilah menyucikan diri yang dimaksud adalah ketika mereka bertobat, ketika mereka percaya, kemudian mereka menerima penyucian daripada Tuhan. Tetapi yang menarik saudara adalah kalimat ketaatan kepada kebenaran. Dan itu penting saudara, karena Petrus tidak mengatakan kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada sebuah perintah. Atau ketaatan kepada aturan. Tidak saudara, tetapi dia berkata kamu menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Dan bagi Petrus saudara, kebenaran bukan sesuatu yang abstrak, tetapi berita Injil di dalam firman Allah. Di dalam indikatif yang kedua, ayat 23-25 dia menyambung. Mereka telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, yang tetap untuk selama-lamanya. Itulah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Artinya saudara, dengan mereka mendengar Injil yang disampaikan, mereka menerima benih yang tidak fana itu, mereka percaya kepada berita Injil, taat kepada berita Injil, mereka telah menyucikan diri mereka dan dilahirkan kembali. Mereka menerima hidup yang baru, mereka diselamatkan karena percaya dan taat kepada Injil. Nah saudara, perhatikan satu hal yang menarik. Kita terbiasa saudara untuk bicara tentang diselamatkan karena percaya kepada berita Injil. Tetapi saudara, Petrus tidak menggunakan istilah itu di sini. Melainkan dia menggunakan istilah ketaatan kepada kebenaran, yaitu berita Injil. Saudara, dengan kata lain, dia menyamakan antara ketaatan dan percaya. Dia tidak bilang kamu percaya kepada berita Injil, maka kamu kemudian disucikan dan seterusnya. Tapi dia berkata kamu taat. Padahal sebetulnya yang dia maksud adalah percaya. Karena sebetulnya saudara, yang dia sampaikan adalah to believe is to obey. Sama saudara, dua hal ini. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian lain Alkitab, Rasul Paulus juga pernah mengatakan hal yang serupa. Dia berkata di Roma 10 misalnya. Tidak semua orang telah menerima atau mentaati Injil itu. Ketaatan. Obedience. Tapi kemudian Paulus menyambung. Tuhan, siapakah yang percaya, believe, kepada pemberitaan kami? To believe is to obey. Dua-duanya dipersamakan oleh para rasul. Dengan kata lain, saudara, setiap pemberitaan tentang Yesus Kristus menuntut pendengarnya untuk percaya dan mengambil langkah untuk mengikut dia, taat. Karena percaya sama dengan taat. Maka Petrus bisa berkata, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan
kepada berita Injil, kebenaran. Saudara, apa artinya? Di satu sisi saudara kita bisa berkata bahwa itu berarti percaya tidak bisa pasif. Di dalam hati tetapi perlu tindakan. Jadi kita mendengar panggilannya untuk percaya, kita harus mengambil keputusan untuk mengambil langkah percaya. Itu sebabnya saudara lagi-lagi di Roma pasal 10 Paulus berkata begini, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Percaya di dalam hati, mengambil tindakan mengaku dengan mulutmu di dalam ketaatan, engkau akan menerima keselamatan. To believe is to obey. Di sisi lain saudara, kita juga bisa berkata bahwa percaya itu bukan sekedar menerima, yakin, mengerti, atau apapun juga istilahnya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita percaya juga berarti kita tunduk kepada Yesus yang adalah Tuhan. Jikalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi hidup kita tidak menunjukkan bahwa Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Bahkan saudara kalau kita perhatikan di dalam khotbah para rasul, jauh lebih banyak sebetulnya penekanan Yesus adalah Tuhan daripada Yesus adalah juru selamat. Saudara, tidak salah ketika kita memberitakan Injil, Yesus adalah juru selamat dan kita bertanya kemudian kepada orang, maukah engkau percaya? Tidak salah, karena memang betul Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi ketika memberitakan Injil, para rasul ternyata lebih banyak menekankan Yesus adalah Tuhan. Dan mereka seperti bertanya, maukah engkau tunduk kepadanya? Itu berita Injil. To believe is to obey. Nah saudara, sebelum memberikan perintahnya, Petrus kemudian masih menambahkan satu hal lagi. Saudara, dia berkata, karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saudara, kalimat ini menarik. Karena bukan saja kemudian dia berkata kamu sudah menyucikan diri, kamu sudah diselamatkan. Lalu kemudian dia memberikan perintah hendaklah kamu saling mengasihi, begitu. Dia tidak sekedar berkata begitu, tetapi dia menaruh di tengah-tengahnya dengan kalimat sehingga kamu dapat mengamalkan atau kamu dapat memiliki kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Artinya saudara, anugerah keselamatan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kelakuan. Seakan-akan saudara begini, kamu sudah diselamatkan maka kamu harus melakukan ini. Titik, begitu. Tidak. Tetapi dia berkata begini, kamu sudah diselamatkan, karena itu kamu diberikan kemampuan untuk melakukan yang baik. Maka lakukanlah itu. Saudara, dia tidak sekedar berkata kamu sudah diselamatkan, pokoknya kamu harus kerjakan ini. Tidak mungkin mampu lakukan itu. Tetapi kamu sudah diselamatkan, kamu diberikan kemampuan untuk kamu melakukan yang baik. Karena itu, lakukanlah itu. Saudara, ini sangat penting sekali. Kondisi manusia, saudara, sebelum jatuh ke dalam dosa adalah seperti sebuah bola di atas meja ini. Soalnya nggak punya bola, saudara ya, anggap punya bola. Saudara berimajinasi aja ini bola begitu. Saudara, kalau ditaruh di atas meja ini, saudara, bola ini bebas untuk menggelinding ke sana kemari di meja ini. Dan dia bebas memilih untuk ke sana ke sini dan termasuk untuk jatuh ke bawah. Dia bebas memilih itu. Dia bisa memilih untuk tetap di meja ini atau dia memilih untuk jatuh. Dia bebas memilih untuk berdosa atau tidak berdosa. Saudara, kira-kira seperti itu. Kondisi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia sudah memilih untuk jatuh berdosa, dia ada di bawah, dia bebas menggelinding ke sana kemari di bawah, tapi dia tidak pernah mungkin bisa memilih untuk kembali ke atas. Tidak mungkin. Dia akan terus berada di sana dan apapun yang dia lakukan, sebebas apapun dia kerjakan, tetap berdosa. Pada waktu Tuhan menyelamatkan, yang dikerjakan oleh Tuhan adalah membawa dia kembali ke sini. Maka orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah menerima keselamatan, diberikan kemampuan untuk kembali berbuat sesuatu yang benar dan baik. Karena dia ada di sini, dia bebas untuk memilih apakah dia mau tetap di sini atau dia berbuat dosa dan jatuh lagi. Anugerah Tuhan ketika sudah menyelamatkan kita bukanlah sesuatu hal yang kemudian bisa hilang. Karena ketika kita jatuh lagi, kalau betul kita adalah sudah menjadi anak Tuhan, kita akan otomatis Tuhan selalu angkat lagi. Tetapi kita bebas memilih apakah kita mau berbuat dosa atau tidak. Saudara, artinya ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang baik.
Maka saudara, ini masalahnya adalah sesuatu yang sekedar pilihan buat kita. Karena kalau kita mau melakukannya, kita pasti mampu. Tapi tidak berarti saudara otomatis kita akan bisa melakukan yang baik. Tidak otomatis seperti itu. Saudara, tidak otomatis di dalam hal ini, Paulus berkata kamu sekarang memiliki kasih yang tulus. Tidak otomatis kalau begitu kita akan hidup selalu penuh dengan kasih. Karena kita harus berusaha untuk tidak jatuh lagi. Karena itu dia berkata kamu harus bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, dengan dasar yang sama, Petrus kemudian menyambung dengan indikatif yang kedua. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, perhatikan istilah yang dia pakai. Kamu telah dilahirkan kembali. Saudara, ini bukan istilah yang biasa sebetulnya. Bukan sesuatu yang seperti kita diberitahu, kamu sudah menerima pengajaran, kamu sudah dibina, kamu sudah di training, kamu sudah diberitahu misalnya. Bukan seperti itu, tapi kamu dilahirkan kembali. Ada natur yang baru, ada perubahan yang total, ada kesempatan baru, ada hidup yang baru. Kamu punya sesuatu yang total berbeda. Dan itu dikerjakan oleh firman Allah dikatakan. Firman Allah yang bukan mati, yang bukan sekedar informasi, menambah pengetahuan kita. Tetapi firman Allah yang hidup, yang memiliki kuasa untuk mengubah. Dan apa yang dikerjakan oleh firman Allah bukan sesuatu yang sementara. Seperti apa yang dikerjakan manusia. Di ayat 24-25 Petrus berkata semua yang hidup seperti rumput akan kering. Seperti bunga akan gugur, tidak akan bertahan. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Maka pada waktu kita percaya, taat, diselamatkan, kita mengalami perubahan total yang tidak mungkin akan diambil dari kita, tidak akan berubah, tidak akan kita kehilangan. Bukan saja kita disucikan, tapi kita menerima hidup yang sama sekali berbeda. Karena itu, kata Petrus, lakukanlah. Kamu sudah berada pada posisi ini. Kamu sudah diberikan kemampuan. Lakukanlah. Dan ada dua hal yang dia minta untuk kita lakukan. Di imperatif yang pertama, saudara, dia minta mereka bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara, Petrus menggambarkan kasih itu dengan 3 cara. Pertama, kasih itu tulus, tanpa kepura-puraan. Yang kedua, kasih itu kasih persaudaraan. Sebuah kata yang konotasinya tidak menghitung-hitung. Tidak berpikir untuk mendapat balasan. Dan yang ketiga, kasih itu bersungguh-sungguh. Terjemahan lain mengatakan deeply, dengan dalam. Sebuah kata yang menggambarkan orang yang berlari dengan kecepatan penuh. Artinya mati-matian, sebisa mungkin yang dia bisa mampu lakukan. Nah saudara, kasih seperti ini, kasih yang tulus. Kasih persaudaraan yang tidak menghitung-hitung dan mengharap balasan. Kasih yang bersungguh-sungguh, mati-matian. Kasih yang seperti ini yang Petrus minta mereka lakukan di dalam hidup bersama. Dia ingin melihat itu terjadi di gereja-gereja. Dia menulis surat ini bagi gereja-gereja yang tersebar waktu itu. Dia rindu orang-orang di gereja-gereja hidup seperti ini. Memiliki kasih yang seperti ini. Petrus tidak bilang ini gampang. Tapi dia bilang kamu telah disucikan. Telah dimampukan. Kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Maka kamu mampu. Ini masalah pilihan. Kalau kamu memilih mau, kamu pasti mampu. Tapi berusahalah untuk mengasihi dengan segenap hatimu. Sayangnya saudara, seperti yang dikatakan seorang teolog, Howard Snyder. Dia berkata begini, gereja hari ini menderita krisis persekutuan. Bukan masalah persekutuan program, saudara ya, program persekutuan bukan itu. Tapi dia berkata begini, di dalam dunia di mana banyak institusi yang besar dan impersonal, tidak pribadi, gereja seringkali juga terlihat seperti salah satu institusi yang besar dan impersonal itu. Antara jemaat tidak saling kenal. Saudara, banyak orang Kristen bertahun-tahun ke gereja, tidak kenal siapa-siapa. Para pemimpin gereja mungkin juga hanya mengenal sedikit jemaat, karena terlalu banyak. Berbagai program seringkali dibuat untuk sesuatu yang massal dan bukan untuk kepentingan personal.
Keputusan-keputusan diambil untuk kepentingan institusi dan bukan untuk kepentingan jemaat. Dan seterusnya. Sangat sulit, Saudara Howard Snyder berkata, menemukan di dalam gereja keintiman di antara anggotanya di mana topeng itu dibuka. Ada kejujuran, ada perasaan komunitas yang melampaui batasan manusia. Sebuah persekutuan yang secara harafiah adalah persekutuan dari Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus. Sangat sulit menemukan itu. Saudara, GLCC, gereja yang baru. Pertanyaan bagi kita adalah, maukah kita berjuang untuk itu? Berjuang supaya di tengah-tengah kita ada kasih yang tulus. Kasih persaudaraan yang tidak menghitung-hitung dan mengharap balasan. Kasih yang segenap hati, mati-matian. Tuhan senang lihat itu. Maukah kita berjuang untuk itu? Imperatif yang kedua, Saudara, adalah sekali lagi karena kamu sudah mengalami itu, diselamatkan, dimampukan, dia berkata, maka buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara perhatikan dosa-dosa yang disebutkan oleh Petrus ini adalah dosa-dosa yang menghancurkan gereja. Menghancurkan persekutuan orang Kristen. Kejahatan itu adalah istilah yang umum untuk segala hal yang jahat, termasuk maksud-maksud, motivasi-motivasi yang jahat di dalam hati. Tipu muslihat, saudara, itu adalah istilah yang umum juga untuk segala ketidakjujuran di dalam perkataan atau perbuatan. Kita berbuat baik, padahal ada agenda lain yang tidak baik. Kita memuji orang, padahal tidak sungguh-sungguh. Kita memberi karena kita mengharapkan balasan, mungkin supaya kita dipuji atau kita dianggap baik dan seterusnya. Kedengkian, saudara, itu sama dengan iri hati. Sebuah perasaan tidak senang ketika orang memiliki sesuatu yang kita tidak punya dan kita rasa sebetulnya kita layak untuk punya itu. Maka kita mungkin iri dengan orang yang penampilannya lebih baik, yang keluarganya mungkin terlihat lebih kaya, orang itu mungkin terlihat lebih populer, atau mungkin hidupnya terlihat lebih mudah di dalam banyak hal dan seterusnya. Kita selalu akan menemukan alasan untuk iri kepada orang lain. Dan fitnah artinya kita menutupi kebenaran. Kita berpura-pura menyampaikan sesuatu yang sebetulnya salah tentang orang lain, tapi kita sampaikan seakan-akan itu adalah kebenaran. Saudara bayangkan hal-hal seperti ini, besarnya dampaknya dosa-dosa ini di dalam kehidupan di gereja. Dan Petrus minta kita untuk membuang semua itu. Buang semua itu. Tapi perhatikan satu hal, saudara, Petrus bicara ini kepada jemaat. Orang-orang Kristen yang sudah disucikan, dilahirkan kembali, bahkan dimampukan untuk berbuat baik. Dia tulis ini kepada orang-orang Kristen itu. Artinya dia tahu persis bahwa hal-hal ini masih bisa dan pasti bahkan akan dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mereka memang sudah disucikan, dimampukan untuk berbuat baik. Tapi tidak otomatis mereka harus berusaha untuk membuang itu. Dan seringkali usahanya gagal. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita tidak kebal terhadap semua dosa itu. Godaan akan terus ada. Dengan sangat mudah saudara kita bisa jatuh lagi dan melakukannya lagi. Kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, bahkan fitnah. Dan gereja banyak orang seperti ini. Maka jangan heran saudara kalau kita melihat hal-hal seperti ini terjadi di dalam gereja. Tetapi adalah tugas kita. Bukan saja berusaha membuangnya sendiri dari hidup kita. Tetapi kita juga saling mengingatkan dan membentuk. Agar kita bersama-sama membuang itu. Saudara, rindukah kita akan komunitas yang seperti itu? Persekutuan yang seperti ini. Yang terakhir, Petrus memberikan antidote, obat penawar untuk segala dosa itu. Dia berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, Petrus tidak mengatakan begini. Buanglah kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah. Lalu kemudian dia berkata, inginkanlah hidup yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh kemurahan dan seterusnya. Tidak. Saudara, dia tidak membandingkan daftar dosa dengan daftar kebaikan. Tetapi dia memberikan sesuatu yang lebih mendasar. Yang akan memutuskan rantai dosa. Yaitu
inginkanlah air susu yang murni dan yang rohani, supaya kamu bertumbuh. Saudara, ada banyak perdebatan di antara para teolog tentang apa artinya air susu yang murni dan yang rohani. Tapi saya setuju dengan beberapa penafsir bahwa yang dimaksud adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan membaca Alkitab, tetapi lebih daripada itu. Petrus minta mereka menjadi bayi, seperti bayi yang selalu merindukan Tuhan. Selalu rindu mengalami Tuhan, selalu rindu berjalan lagi bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan lagi. Dia minta mereka jadi seperti itu, dan alasannya saudara, dia berkata, kamu telah mengecap kebaikan Tuhan. You have tasted that the Lord is good. Kamu sudah mencicipi, merasakan, mengalami Tuhan itu baik. Maka teruslah rindukan itu. Selalu inginkan itu. Maka kamu akan bertumbuh. Kamu akan semakin membuang segala dosa. Kamu akan semakin mampu untuk mengasihi. Dan kamu akan beroleh keselamatan nanti di akhir zaman. Saudara, Petrus tahu kita tidak bisa membuang dosa dengan kekuatan kemauan kita sendiri. Kemauan kita tidak cukup kuat untuk itu. Kita juga tidak akan mampu melakukannya dengan seketika, sekejap. Tidak mungkin. Karena dosa sudah seringkali menjadi pola di dalam hidup kita. Maka setelah kita percaya, kita diselamatkan, kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Seringkali saudara, kita merasa sangat lambat kemajuan kita. Terus menerus kita gagal lagi mengasihi, terus menerus kita berbuat dosa lagi. Maka Petrus memberikan jalan lain. Inginkanlah, rindukanlah terus menerus kebaikan Tuhan yang sudah kamu alami. Inginkanlah, rindukanlah hidup bersama Tuhan, relasi dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti manusia membutuhkan gizi, demikian kita membutuhkan gizi rohani untuk menjalani hidup ini. Dan kita merindukan itu karena kita sudah mengecapnya terlebih dahulu. You have tasted that the Lord is good. Tuhan akan memberi kita makanan rohani dan menganugerahkan hati yang tulus kepada kita untuk mengasihi satu sama lain. Sehingga kita mampu untuk membuang segala kejahatan dan bertumbuh di dalam keselamatan kita. Mulai dengan rindukan lagi, inginkan lagi kebaikan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan di dalam hidup kita. Ada 2 reflection question buat kita. Yang pertama, saudara, sudahkah engkau mengecap kebaikan Tuhan? Have you tasted that the Lord is good? Betulkah saudara sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan? Kalau saudara adalah orang Kristen, saudara pasti pernah mengecapnya. Maka pertanyaan bagi saudara adalah, apakah engkau masih terus merindukannya? Mungkin hidupmu sudah jauh dari Tuhan. Mungkin kau sudah menyimpang. Mungkin kau merasa kering. Mari rindukan kembali. You have tasted that the Lord is good. Rindukan itu lagi. Dan yang kedua, apa yang harus diusahakan untuk dikerjakan? Kau tidak akan otomatis mampu melakukan yang baik. Tuhan memberikan kemampuan itu, tetapi engkau harus berusaha sungguh-sungguh melakukannya, mengerjakannya. Apa yang harus sungguh-sungguh kau kerjakan untuk dibuang? Atau untuk kau lakukan di dalam hidupmu? Saudara, ambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan masing-masing berdoa. Renungkan 2 hal ini. Have you tasted that the Lord is good? Sudahkah engkau mengecap kebaikan Tuhan? Kalau ya, masihkah engkau hari ini sangat rindu terus mengalaminya? Hanya
hanya dengan itu hidupmu terus-menerus dipenuhi kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi, untuk membuang dosa. Dan apa yang harus engkau usahakan untuk kerjakan atau untuk buang dari hidupmu? Kita orang-orang lemah, kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan sangat baik. Kita yang seringkali meninggalkan Dia. Kecaplah lagi kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami sama-sama baca dan renungkan hari ini. Biar firman Tuhan terus menuntun kami. Roh Kudus terus menggelisahkan hati kami ketika kami lemah, ketika kami jatuh, ketika kami menyimpang, ketika kami meninggalkan Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan terus-menerus kembali kepadamu, merindukan Engkau. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus hidup menyenangkan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Tolong kami ya Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.